Yo kawan, di video ini kita akan membahas novel Shinka no Mi. Jika ada salah kata mohon dimaafin, dan jika video ini bisa menghibur dan mengurangi rasa penasaran kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan mari kita gas langsung ceritanya. ああ、違うんだ。 Punten, Mamang. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。 Kembali setelah Seiichi ditarik oleh paksa oleh Florio, mereka tiba di ruangan Ranze. Seiichi yang belum menyadari apapun menyapa Ranze seperti biasa, sampai tiba-tiba Seiichi menyadari kalau ada sesuatu yang terjadi. Setelah melihat ekspresi wajah Ranze, para melon juga mengikuti di belakang Seiichi. Nah di sini Florio berkata kepada Ranze, kenapa tidak meminta saran Seiichi saja? Florio juga sempat mengatakan sepatah kata tentang kejadiannya, tapi Ranze menghentikan Florio sebelum Seiichi mengerti ucapannya. Ranze mengatakan, kalau nggak bisa melibatkan Seiichi, karena sejauh ini Seiichi sudah terlibat cukup banyak, Ranze nggak mau merepotkan Seiichi lagi. Seiichi pun bertanya kepada Ranze, apa yang telah terjadi sebenarnya, mengingat sebelumnya aku mendengar tentang penyelamatan dan kekuatan, itu sangat mengganggu pikiranku. Tapi Ranze tertawa mendengar Seiichi, lalu mengalihkan pembicaraan terhadap putri negeri sebelah yang baru dibawa Seiichi. Momorigami di sini juga langsung memperkenalkan dirinya, lalu Tsukikakage juga memperkenalkan dirinya, sampai akhirnya mereka juga memperkenalkan tuannya Yamato. Dan di sini, Yamato memandang Ranze sambil tertawa, kamu harus mengatakannya kepada Seiichi dengan jujur. Intinya di sini Yamato menyampaikan sesuatu kepada Ranze, kamu ingin meminta pertolongan, tapi kamu enggan melibatkan orang lain ke dalam masalahmu, kamu mau menyelesaikannya sendiri, tapi ingatlah, jika kamu merasa kesulitan, kamu harus mengandalkan orang di sekitar kamu. Tapi di atas semua itu, bukankah kerusakan saat ini, disebabkan oleh ketidakwajaran pihak lain? Jika demikian, kamu tidak perlu ragu karena itu bukan salahmu. Ranze langsung memasang wajah serius mengatakan, bagaimana bisa, kau mengetahui sejauh itu? Dan Yamato dengan membusungkan dadanya mengatakan, Agem, aku adalah Muchan, aku tahu segalanya. Seiichi pun langsung bilang, kalau itu bukanlah sebuah jawaban. Seiichi pun mulai membuka mulutnya, lalu meminta Ranze agar menjelaskan semuanya, karena Seiichi ingin membantunya sebisa yang dia lakukan. Mengingat jasa Ranze bagi Seiichi sangatlah besar, orang-orang terdekatnya diterima dan diperlakukan baik oleh Ranze, jadi Seiichi sebisa mungkin ingin membayar semua itu. Para melin pun juga mengatakan hal yang sama, mereka ingin membantu Ranze dan kerajaan Eimberg ini. Akhirnya Ranze pun mengatakan, kalau istrinya Elemina, sedang diculik oleh dewa utusan Dewa Iblis. Karena panjang dan gak jelas jadi gua singkat ya, intinya saat Seiichi dan semua terkejut mendengar Elemina, Ranze menjelaskan kalau Dewa Iblis sedang mencari sebuah kekuatan bertarung, dan menjadikan mereka seperti sebagai utusan, lalu yang mereka inginkan sebenarnya bukanlah Elemina, tapi melainkan kerajaan ini. Selain itu, fakta mengenai Elemina yang setingkat petualang es bisa ditanggap, nggak memungkiri kalau petualang lain kemungkinan juga sudah tertangkap. Lalu Seiichi mengatakan harus segera pergi menyelamatkan Elemina, dan bertanya tempatnya kepada Ranze. Ranze pun menjelaskan tempatnya kepada Seiichi dengan panjang kali lebar. Seiichi pun mengatakan kalau itu nggak masalah, jika mereka nggak bisa ramai-ramai, mereka akan cukup pergi berenam saja. Nah di sini awalnya Momorigami mau ikut Seiichi juga, tapi karena mereka baru sampai di Wimberg, Seiichi menyuruh mereka beristirahat saja. Mereka pun segera pergi ke tempat itu, dengan Altria yang menjadi penunjuk arahnya. Singkat cerita mereka telah tiba di gunung itu, dan Altria pun mengatakan, ini adalah punggung monster. Memang sulit untuk dipercaya, tapi nyatanya di sini dikatakan, kalau gunung besar yang sedang mereka telusuri, adalah sebuah punggung monster. Semakin Seiichi mendengar ceritanya, semakin membuatnya nggak percaya, dan di sisi Saria yang nostalgia dengan suasana hutan, merubah tubuhnya dalam bentuk gorianya. Nggak lama kemudian Altria berhenti,
lalu mengatakan kalau mereka sudah sampai, seperti yang telah dikatakan di depannya ada sebuah gua yang dijuluki sebagai Gua Dewa, memang terlihat biasa, tapi apa yang bisa ditambang di dalamnya masih sangat misterius. Dan Altria sebagai petualang sangat penasaran dengan isinya, namun jika sampai gua yang merupakan punggung monster ini terluka, mereka akan bangun dan membahayakan kerajaan, itulah sebabnya mereka mencoba tidak meletakkan tangan mereka di atas gunung itu. Nah jadi karena itulah, di sini Altria meminta Seichi agar tidak memakai kekuatan penuhnya, nanti bisa membangunkan monster gunung ini. Seichi pun berpikiran akan sulit untuk memberi perlawanan, dan tidak seperti yang Sufa ia pikirkan sebelumnya, Seichi berpikiran mungkin akan mencungkil gunung ini dan membuangnya, tapi karena gunung ini berhubungan dengan kepentingan nasional, Seichi nggak bisa melakukan hal itu. Seichi pun melakukan penilaian terhadap tanah yang lagi dia injak, dan terkejut mendapati levelnya nggak diketahui, terlebih lagi sulit untuk dijelaskan, kalau gua dan gunung yang ada di sana adalah tulang rusuknya. Itu artinya seluruh wilayah Wimberg berada di atas tubuhnya, dan dengan kata lain, monster ini tidur di posisi tengkurap. Altria pun mengatakan, apa yang kamu bicarakan? Seichi pun menjelaskan, kalau barusan dia memakai skill penilaian, Altria menyangka pasti dia nggak diketahui, tapi Seichi menjelaskan ulang, namanya adalah Daidara Bohchi. Bentuknya yang sangat besar mencakup seluruh wilayah kerajaan ini, itulah sebabnya, jika dia sampai terbangun, nggak hanya gunung ini, tapi kerajaan Wimberg juga akan ikut melayang, karena pada dasarnya, kita telah tinggal di atas punggung monster selama ini. Altria pun masih nggak percaya, lalu bertanya, bukankah monster ini seperti kura-kura atau naga? Seichi kembali menegaskan, kalau tempat mereka berdiri saat ini, tepatnya gunung ini, bukanlah punggung monster, tapi melainkan tulang rusuknya. Seichi berpikir jika sampai monster ini bangun, dia akan bertindak dan menghancurkannya, tapi karena monster ini tertidur, jadi ya sudahlah. Rurune pun dengan cekatan mengatakan, apapun itu, jika dia menghalangi tuanku, maka aku akan menghapusnya. Olga spontan langsung mengatakan, Rurune idiot. Mereka pun memasuki gua yang sangat gelap, Seichi dengan mata dunianya mampu melihat jelas di dalam kegelapan, sedangkan Saria dan Rurune punya naluri hewan, lalu Altri dan Olga juga sudah terlatih, tapi Seichi sempat memikirkan Zora. Dan ternyata Zora juga bisa melihat dengan jelas, seperti yang udah Seichi ketahui, Zora termasuk dari ras ular, jadi dia bisa menggunakan penglihatan melalui suhu atau semacamnya. Mereka merasa aneh nggak merasakan satupun jebakan musuh, dan sepanjang perjalanan, mereka juga masih membahas monster gunung ini. Gak lama kemudian mereka telah sampai, di sebuah tempat yang sangat luas, dan terdengar suara, yang mengatakan kalau orang asing telah tiba. Seichi langsung mengalihkan pandangannya, dan orang itu, pastinya adalah Gembel, maksud gua orang itu adalah Gempel. Gempel pun mengatakan, aku kira dia akan mengutus Irang seperti Sword Knight atau Black Holy Knight, tapi aku sangat kecewa, mereka mengirim keroco petualang, apakah ratu sudah tidak berharga lagi baginya? Di tengah pembicaraan Gempel, Seichi tiba-tiba berteriak, gua kira ada apa, rupanya karena jubah yang mereka pakai sama. Seichi pun menyuruh Gempel melepaskan jubahnya. Gempel menyuruh Seichi diam, rupanya kamu tidak menyadari situasinya, untuk apa kamu datang ke sini? Seichi pun dengan percaya diri, mengatakan kalau ia tentu saja tujuannya untuk nyelamatin Elemina. Gempel pun terlihat kesal, lalu menjentikan jarinya, dan beberapa selubung kegelapan muncul dari sisi Gempel. Seichi dan yang lainnya langsung waspada, mengira dia memanggil para utusan, tapi ternyata yang muncul adalah para petualang kelas S. Altria melihat salah satu kenalannya yang bernama Nem, dan baru kali ini, Seichi melihat Altria meledakkan amarahnya seperti itu. Seichi mengingat ucapan Altria, yang mengatakan kalau dia bisa hidup di Wimberg, karena penghalang yang dibuat oleh temannya, mungkin Nem-san ini adalah teman Altria. Petualang kelas S pun semakin berdatangan satu persatu dari kegelapan gua, tapi Saria mengatakan sesuatu, seperti tubuh ayah Lutia yang dihuni roh lain, mereka terlihat nggak biasa. Seichi pun mengatakan analisanya, setelah berlatih dengan Xenos, aku bisa merasakan roh dan semacamnya, dan nggak hanya para petualang ini, bahkan Gempel di sana juga terasa kosong. Seichi bertanya, apakah kamu juga palsu? Gempel pun menjawab, hebat kamu bisa mengetahuinya, tapi aku akan mebepati janjiku, jika kamu dapat mengalahkan mereka, maka aku akan mengembalikan Thunder Empress kepada kalian. Altria langsung bergerak, menyerang Gempel yang sedang melebur dalam kegelapan,
tapi dihentikan oleh para tiruan petualang jelas es. Dan mereka pun terlibat sebuah pertarungan, bahkan kunai legendaris milik Olga berkali-kali tertelan oleh mereka, dan nyaris nggak bisa kembali kepada Origa. Tapi karena mereka bukan petualang kelas S yang asli, Saria menggunakan bentuk Gorianya, dan menghajar mereka dengan pukulan yang begitu dahsyat. Dan di sisi Rurune, juga menghempaskan beberapa orang dalam sekejap dengan tendangannya. Seiichi nggak boleh menggunakan kekuatannya mencoba untuk diam, tapi Seiichi nggak bisa kalau hanya menonton saja, jadi Seiichi mulai menarik pedang putihnya. Seiichi pun memberi sebuah aba-aba atas serangannya, dan ketika Seiichi melepaskan aba-abanya, semua orang berjongkok saat tebasan pedang Seiichi dikeluarkan. Tentu saja di sini Seiichi menekan kekuatannya seminimum mungkin, tapi hasil dari serangan Seiichi berkata lain. Seiichi mengira kalau serangannya hanya akan menumbangkan beberapa monster saja, tapi ternyata semuanya malah tersapu bersih. Nggak hanya itu, gelombang tebasan Seiichi masih belum berhenti. Gelombang itu terus melaju, mengarah ke dinding gua. Seiichi mulai panik itu akan membuat monster gunung ini bangun. Tapi tiba-tiba, seolah tanah liat, dinding gua terbuka membiarkan serangan Seiichi melewatinya. Mereka pun segera menuju bagian belakang gua, karena mereka merasakan dua tanda kehidupan di sana, setelah semua monster itu menghilang. Seiichi mengira kalau itu adalah tanda kehidupan yang dimiliki oleh Elmina dan Gemper, sekarang kita panggil Gemper saja ya. Terlepas itu adalah Elmina atau bukan, kita akan memastikannya di video berikutnya. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。